Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur dan memuji Allah atas seluruh nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di hari yang berbahagia ini, di hari yang istimewa ini, yang menjadi sayyidul ayyam, pemimpin dari seluruh hari yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan buat kita, yaumul Jum'ah. Kita masih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke rumah Allah menunaikan kewajiban kita ibadah salat Jum'ah berjamaah. Semoga semua ibadah yang kita lakukan Allah catat sebagai amal salih, Allah terima dia dan menjadi saksi kebaikan di yaumil qiyamah kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Di antara pilar kekuatan umat Islam, di antara sekian banyaknya kekuatan yang harus dimiliki oleh umat Islam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah persiapkan dari kekuatan-kekuatan yang kalian miliki untuk membuat musuh-musuh kalian merasa takut. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita mempersiapkan segala kekuatan. Tapi di antara pilar kekuatan yang seringnya dilupakan oleh kita adalah kata para ulama, yaitu seorang hamba senantiasa melakukan tazkiyatun nufus. Tazkiyatun nufus, upaya seorang hamba untuk mensucikan dirinya, mensucikan hatinya, jiwanya dari segala hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi bagian dari pilar kekuatan umat Islam sebelum kekuatan-kekuatan yang lain bahkan. Maka proses tazkiyatun nufus itu harus senantiasa ada dan terus berproses pada diri kita jamaah. Karena tazkiyatun nufus itu, kata para ulama, ada dua kata tersimpul di dalamnya. Ada kalimat atau ada kata tazkiyah dan ada kata an-nufus. Sedangkan an-nufus itu jamak dari nafs, yaitu jiwa. Sedangkan tazkiyah itu sendiri itu bermakna dua, kata para ulama. Yang pertama, tazkiyah itu bermakna at-taharah, yaitu suci. Dan kemudian yang kedua, tazkiyah itu bermakna an-nama, tumbuh, berkembang. Maka seorang yang sedang berusaha untuk mentazkiyah dirinya, mensucikan jiwanya, dia kalau ingin proses tazkiyahnya sempurna harus memenuhi dua syarat. Yang pertama, dia harus melakukan proses at-taharah, yaitu mensucikan dirinya dari perkara-perkara yang bisa mengotori jiwanya. Mensucikan dirinya dari perkara-perkara yang bisa menutup kekotoran dari hatinya. Dan banyak jamaah sesuatu yang bisa mengotori jiwa kita. Contohnya adalah kesombongan, ketamakan, riya,
kemudian sum'ah, kemudian ujub, dan perkara-perkara yang lainnya yang bisa mengotori jiwa seseorang. Maka ini wajib dibersihkan. Jangan sampai ada sifat sombong dalam diri kita, yaitu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Begitu pula kita wajib membersihkan jiwa kita, diri kita dari sifat ketamakan terhadap dunia, terhadap harta, terhadap kedudukan. Kemudian kita wajib membersihkan jiwa kita juga dari ujub, bahwasanya segala sesuatu itu diukur dari dirinya. Dirinya lah yang berjasa, dirinya yang lebih baik daripada orang lain. Bahkan kita wajib membersihkan jiwa kita dari riya, dari sum'ah, ingin dilihat ketika kita beramal, ingin didengar ketika kita beramal. Semuanya ini mengotori jiwa seseorang dan dia wajib dibersihkan. Dan inilah proses taharah, proses tazkiyah. Syarat yang pertama, dirinya wajib dia mensucikan dari kekotoran-kekotoran jiwanya, yang kata para ulama semua penyakit-penyakit itu tersimpul dalam satu kata, yaitu maksiat. Maka kalau kita ingin bersih jiwanya, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan pernah kita menganggap remeh terhadap maksiat, karena maksiat itu mengotori jiwa. Maksiat itu mengotori diri kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali jangan demikian. Jangan kalian meremehkan perbuatan dosa. Bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Bahkan dosa yang kalian lakukan akan memunculkan rona, titik hitam di dalam hati kalian. Dan betul kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, kata Nabi SAW, idza adznabal abdu bidzambin, kalau seorang hamba melakukan sebuah perbuatan dosa, maka akan tercatat di dalam hatinya nuqtatus sauda, titik hitam. Yang kalau titik hitam ini tidak terhapus, maka dia akan terus ada di dalam hatinya. Setiap kali seseorang berbuat dosa, dzanbun, maksiat, maka akan ada titik hitam mengotori hatinya. Kecuali kalau kemudian thumma taba, kemudian dia bertaubat, wastaghfara, dan kemudian beristighfar, maka akan Allah kilapkan lagi hatinya. Allah akan bersihkan lagi hatinya. Maka dosa itu, maksiat itu jamaah, itu mengotori jiwa seseorang. Maka beruntung orang yang senantiasa membersihkan jiwanya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya, yaitu tidak berbuat maksiat, tidak sombong, tidak tamak, tidak riya, tidak sum'ah, tidak ujub, dan seterusnya dari perbuatan-perbuatan maksiat. Dan sungguh rugi kata Allah, wa qad khaba man dassaha, yang mengotori jiwanya dengan maksiat. Ini syarat yang pertama jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kalau proses tazkiyah seseorang ingin berhasil, maka dia wajib membersihkan jiwanya dari perbuatan-perbuatan maksiat. Kemudian syarat yang kedua, agar tazkiyatun nufusnya berhasil, maka dia harus annama. Dia harus masukkan ke dalam hatinya, ke dalam jiwanya sesuatu yang tumbuh berkembang, yaitu perbuatan-perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang itu tahu bahwasanya sombong dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia masukkan ke dalam hatinya ketawaduan di hadapan Allah. Ketika seseorang tahu bahwasanya riya bisa membatalkan amal ibadah seseorang, maka dia ganti riyanya dengan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang tahu bahwasanya tamak bisa menutup hatinya, maka dia ganti dengan apa? Dengan iffah, rasa cukup dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, dengan zuhud. Dia cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepadanya, dan dia menjauhi yang namanya tamak terhadap harta dunia atau terhadap kedudukan dan seterusnya. Maka proses tazkiyatun nufus akan berhasil manakala dua syarat ini terpenuhi. Seseorang membersihkan jiwanya dari perbuatan dosa, kemudian dia mengisi jiwanya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang kemudian disebutkan oleh para ulama, orang yang beruntung sebagaimana firman Allah dalam surat Asy-Syams tadi, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya, dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya.
Semoga Allah SWT jadikan kita orang-orang mukmin yang senantiasa mentazkiyah dirinya, yaitu melakukan proses dua hal yang disebutkan tadi, yaitu dia menghilangkan maksiat di dalam kehidupannya dan kemudian dia mengisi dirinya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Orang yang senantiasa melakukan tazkiyah pada dirinya berarti dia sedang mempersiapkan satu kekuatan di antara pilar-pilar kekuatan umat. Dan inilah yang paling asasi, yaitu ketika seseorang dia taat kepada Allah, menjauhi maksiat, sesungguhnya dia telah sedang diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksudkan di dalam surah Al-Anfal yang dibacakan di khutbah yang pertama tadi, wa a'iddu lahum mastata'tum, dan hendaklah kita mempersiapkan kekuatan min quwwatin. Kekuatan apa saja? Kekuatan ternyata yang mesti disiapkan oleh umat Islam banyak. Bukan sekedar kekuatan senjata, tapi yang paling penting adalah kekuatan yang ada pada diri kita masing-masing, yaitu kita bersih dari maksiat dan kemudian kita isi jiwa kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh amal-amal soleh yang Allah perintahkan ketika kita lakukan, demi Allah ini akan menguatkan jiwa seseorang. Dan setiap maksiat yang diremehkan oleh setiap hamba, dia akan mengotori, bahkan melemahkan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahkan di hadapan musuh-musuhnya. Maka wahai saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan pilar kekuatan ini, yaitu tazkiyatun nufus seseorang adalah pilar kekuatan yang tidak boleh diremehkan di samping kekuatan-kekuatan yang lainnya. Perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuji salah seorang sahabat yang walaupun namanya tidak disebutkan secara langsung, tapi nama beliau secara tidak langsung disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan materi yang kita sampaikan pada Jumat ini. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa sayujannabuhal atqa." Dan benar-benar kami akan selamatkan al-atqa, orang yang paling bertakwa. Alladzi yu'ti ma lahu yatazakka. Karena orang ini, al-atqa ini, orang yang paling bertakwa ini, dia suka memberikan dengan hartanya. Kemudian kata Allah, alladzi yu'ti ma lahu yatazakka, lagi dia mensucikan jiwanya. Tahukah kita siapa yang dimaksudkan dalam ayat ini, di dalam surah Al-Lail ini? Siapa yang benar-benar akan diselamatkan dari api neraka? Yaitu al-atqa adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar itu orang yang alladzi yu'ti ma lahu. Abu Bakar adalah salah satu-satunya sahabat yang kalau beliau berinfak, nggak ada satupun sahabat yang bisa mengalahkan infak beliau. Dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan ketika Rasulullah SAW kedatangan Umar, maka Umar mengatakan, ya Rasulullah, ini setengah hartaku untuk Islam, untuk Allah dan Rasulnya, sisanya buat diriku dan keluargaku. Maka pada saat yang sama datang Abu Bakar, ya Rasulullah, ini semua hartaku untuk Allah dan Rasulnya. Kata Rasulullah SAW, untuk keluargamu mana hai Abu Bakar? Maka Abu Bakar mengatakan, Allah jaminannya. Tuh Abu Bakar yang kalau berinfak tidak pernah berhitung. Siapakah di antara sahabat yang paling banyak membebaskan budak melebihi daripada Abu Bakar? Tidak ada satupun sahabat yang Masya Allah hartanya sering diberikan infak di jalan Allah melebihi daripada Abu Bakar. Maka betul kata Allah Subhanahu wa taala, wa sayujannabuhal atqa, dan benar-benar kami akan selamatkan Abu Bakar dari api neraka. Dan memang Abu Bakar diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedetik pun tidak pernah masuk dalam neraka, dan Abu Bakar tempatnya ada di surga. Sebagaimana kata Nabi SAW ketika datang kepada beliau SAW, Abu Sa'id Al-Khudri, ya Rasulullah, aku menjaga pintumu. Datang Abu Bakar kepada aku minta izin untuk masuk.
Kata Nabi SAW, berikan dia izin untuk masuk, bertemu denganku, dan sampaikan kepada Abu Bakar, fa innahu fil jannah, dia berada di surga. Abu Bakar kerjaannya itu yang pertama, alladzi yu'ti malahu yatazakka. Abu Bakar itu suka menginfakkan hartanya, suka memberikan hartanya. Kemudian yang kedua, yatazakka, lagi dia suka mensucikan jiwanya. Abu Bakar itu jiwanya lembut, jemaah. Saking takutnya hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia sering menangis kalau membaca Al-Qur'an. Oleh karena itu ketika 5 hari atau 6 hari sebelum Nabi SAW wafat, Nabi SAW menyuruh para sahabatnya, bahkan menyuruh Aisyah istrinya agar Abu Bakar menggantikan dirinya untuk menjadi imam. Apa jawaban Aisyah? Wahai Rasulullah, jangan ayahku. Karena ayahku kalau membaca Al-Quran dia mudah tersentuh, dia mudah menangis. Itu jiwa Abu Bakar. Kenapa demikian? Karena kata para ulama, Abu Bakar sering mentazkiyah dirinya, menjadikan hatinya khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan hatinya ikhlas kalau beramal, menjadikan hatinya itu tawadhu, tidak sombong, dan seterusnya sebagaimana telah disebutkan tadi di khutbah yang pertama. Inilah orang yang senantiasa mentazkiyah dirinya, dan juga sahabat-sahabat Nabi yang lainnya. Tapi satu contoh yang disebutkan dalam Al-Quran, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, kerjaan beliau adalah suka mentazkiyah diri beliau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadi kewajiban bagi diri saya dan juga jamaah yang hadir pada hari ini, mari kita melakukan senantiasa proses tazkiyatun nufus, menjadikan hati kita itu bersih dari perbuatan-perbuatan dosa, diri kita bersih dari perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus pada saat yang sama kita isi jiwa kita dengan ketaatan, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita berharap kita dijadikan oleh Allah manusia yang betul-betul takut dan menjalankan ketaatan kewajiban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salah.